Pergoki maling bos kopi tewas ditusuk. Enam pelajar SMP aniaya ODGJ. Tertukar NIK, warga Lubuk Linggau berubah warga negara. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Pemilik usaha kopi Bubuk Selangit tewas usai memergoki aksi maling di rumahnya yang berada di Desa Karangpanggung, Selangit, Kabupaten Musirawas. Usai penusukan, pelaku bersembunyi di rumah neneknya. Inilah video amatir mobil ambulans yang membawa jenazah owner kopi Bubuk Selangit, Fatkur Rozi, berusia 36 tahun, yang tewas akibat ditusuk oleh pelaku maling. Fatkur Rozi menjadi korban pembunuhan ditikam pelaku pencurian setelah memergoki pelaku pencurian di rumahnya di Desa Karangpanggung, Selangit, Musirawas pada Selasa 14 Mei sekitar pukul 00.16 waktu Indonesia Barat. Usai ditusuk, korban masih berusaha mengejar pelaku. Namun karena mengalami luka parah, korban lemas dan tertuduk. Korban sendiri tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Belum sampai 24 jam, pelaku penusukan berhasil diringkus oleh tim Satreskrim Polres Musirawas. Pelaku merupakan seorang pemuda pengangguran yang meresahkan kampung. Pelaku bernama Darussalam, berusia 18 tahun, warga Tabagindo, Selangit, Musirawas, ditangkap saat bersembunyi di rumah neneknya. Dikatakan oleh pelaku, dirinya sudah 2 kali melakukan pencurian di rumah korban. Dalam menjalankan aksinya, pelaku dibantu temannya yang kini berhasil melarikan diri. Pelaku menusuk korban dikarenakan korban memergoki pelaku saat akan membawa sepeda motor di rumah korban. Aku mau lari, dia pegang tanganku, Pak. Bagian yang mana kau tuju? Bagian perut, Pak. Bagian perut? Iya. Rencana kau duitnya untuk apa? Memerhasil maling? Untuk main. Untuk main apa? Main slot. Main slot lagi. Narkoba dah kita. Narkoba kau nih. Atas perbuatannya, pelaku terancam tindak pidana dalam pasal 365 KUHP dan 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Itu karena pada saat dia akan melakukan tindak pidana pencurian itu, mau melakukan aksi pencurian sepeda motor, itu ketahuan oleh korban, oleh tuan rumah. Dan pada saat itu dia langsung dipegang. Nah, pada saat dipegang inilah dia langsung melakukan aksi untuk melakukan penusukan terhadap korban. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Lakukan bullying dan pemukulan terhadap ODGJ, 6 remaja SMP di Kabupaten Pali diamankan polisi. Aksi bullying tersebut viral di media sosial sehingga pelajar ini banyak mendapatkan kecaman. Aksi iseng sejumlah pelajar SMP di Kabupaten Pali ini viral di media sosial, di mana terlihat video aksi para pelajar SMP ini mengajak seorang ODGJ menaiki sepeda motor dan kemudian ODGJ diturunkan di tengah jembatan dan dilakukan bullying dan penganiayaan. Terlihat ODGJ ini meringis kesakitan dan memohon ampun. Aksi bullying pelajar ini direkam menggunakan ponsel dan diupload di media sosial. Aksi bullying yang dilakukan oleh 6 pelajar ini mendapatkan tanggapan negatif dari warganet, sehingga polisi dari Polres Pali turun tangan. 6 pelajar yang juga pelajar SMP ini berhasil ditangkap dan diperiksa unit PPA Polres Pali.
Dari hasil pemeriksaan terhadap ke-6 pelajar SMP ini, mereka mulanya hanya iseng, namun karena keasikan mempermainkan ODGJ tersebut, sehingga mereka mengaku hilaf. Untuk sementara hasil penyelidikan kita yang terlibat adalah sebanyak 6 orang, yaitu masing-masing para siswa kelas 3 SMP. Berarti dipastikan anak bawah umur ya? Siap, benar sekali. Salah satu dari pelaku masih berusia 13 tahun dan kelima pelaku lainnya berusia 14 tahun. Upaya saat ini yang dilakukan? Upaya saat ini yang telah kita lakukan yaitu memberikan pengobatan kepada korban, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, yaitu dinas sosial, dinas. Ke-6 pelajar ini dalam penanganan unit PPA Polres Pali. Pihak kepolisian masih melakukan koordinasi baik dengan orang tua maupun pihak sekolah. Dari Pali, Bisnu Silvana, iNews melaporkan. Viral aksi pemalakan terhadap sopir truk terjadi di lampu merah Macan Lindungan Kota Palembang dengan berpura-pura sebagai pengamen. Pelaku pemalakan memaksa mengambil uang dari sejumlah sopir truk. 2 orang pelaku berhasil diringkus. Sementara itu, 1 orang melarikan diri. Lampu merah ini. Inilah rekaman video aksi pemalakan yang dilakukan oleh komplotan pemalak yang dilakukan terhadap sejumlah sopir truk di lampu merah Macan Lindungan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di dalam rekaman video, terlihat Raihan, pelaku utama, memaksa mengambil uang dari sopir truk. Meski telah diberi, pelaku memaksa untuk meminta semua uang yang berada di ruang kemudi. Komplotan ini melancarkan aksinya dengan berpura-pura sebagai pengamen untuk mengawasi kondisi sekitar. Sementara itu, pelaku utama mengambil uang dengan cara memaksa terhadap sopir truk. Biasanya, komplotan pemalak ini mengincar sopir truk asal luar kota yang diidentifikasi melalui plat nomor kendaraan. Polisi berhasil meringkus 2 orang pelaku yakni Chandra Irawan dan Junaidi yang turut andil dalam aksi pemalakan. Sementara itu, pelaku utama Raihan berhasil melarikan diri. Telah terjadi aksi pemalakan yang dilakukan oleh 3 orang, namun dari satu dari pelaku tersebut berhasil melarikan diri dan sedang dilakukan pengejaran, di mana pelaku utama adalah saudara Raihan. Raihan ini pemalak kambuhan dan sudah sering kita lakukan penangkapan. Komplotan ini merupakan penjahat kambuhan dan sudah beberapa kali diamankan petugas. Namun, aksi pemalakan yang dilakukan terus berulang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. 2 orang pria pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Beat di Kota Lubuk Linggau nyaris diamuk warga karena mengendarai sepeda motor hasil curian yang diketahui oleh pemiliknya. Maling apa? Beginilah rekaman amatir warga ketegangan antara korban pencurian dengan 2 orang pria yang mengendarai sepeda motor hasil curian. Korban berusaha menghadang 2 orang pria tersebut agar tidak kabur. 2 orang itu bernama Yosudarso dan Roy Martin, warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sempat melawan saat pemilik motor meneriaki keduanya maling. Warga kemudian berdatangan dan 2 orang pria tersebut nyaris menjadi bulan-bulanan warga. 2 pria itu sempat dibuat bingung saat dihentikan oleh korban. Kedua pria itu tak menyadari jika sepeda motor yang digunakan merupakan sepeda motor hasil curian. Pria yang diketahui bernama Roy Martin itu mengaku membeli motor dari orang yang tak dikenal dengan harga Rp4.500.000 tanpa dilengkapi surat menyurat dan plat nomor kendaraan yang sudah diganti kode wilayah Provinsi Bengkulu. Insiden tersebut terjadi di Jalan Yosudarso, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau pada Kamis 9 Mei 2024 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edi Efrianto, korban pencurian dan pemilik motor mengaku sesudah Lebaran yakni pada tanggal 17 April 2024 kemarin, rumahnya dibobol dan 1 sepeda motor Honda Beat berhasil dibawa kabur oleh pencuri. Saat di perjalanan, dia berpapasan dengan kedua pria tersebut menggunakan sepeda motor Beat miliknya. Meski sepeda motor sudah diganti plat, nomor kendaraan, kode wilayah Provinsi Bengkulu, namun korban Edi mengenali ciri-ciri sepeda motor miliknya tersebut.
Ketemu di jalan, aku ering kan nyampai Baksul Charles kan. Tidak ketemu, aku putar balik lagi, tidak tahunya dia masuk mitra bangunan. Nah aku nengok kan, pas motor aku, pikir aku kan. Nah aku cegat tuh, pas aku nak nengok baik-baik kan, dia nak lari, aku tarik itu terbalik itu baru dia itu. Dia sempat nak kabur tadi tuh. Ini motor ini sejak kapan hilangnya, Kak? Seminggu dem Lebaran. Selanjutnya, guna menghindari amukan massa, kedua pria tersebut langsung diamankan ke Mapolsek Lubuk Linggau Timur guna dimintai keterangan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, spesialis curanmor dan bongkar rumah yang meresahkan warga berhasil diciduk jajaran Polsek Batu Raja Timur Ogan Komering Ulu. Dua pelaku diamankan di tempat yang berbeda. Hasil pengakuan pelaku, polisi berhasil mengungkap jika pelaku membuat sendiri alat untuk melancarkan aksi berupa kunci T. Pelaku juga hanya butuh waktu 3 menit untuk menggasak sepeda motor korbannya. Jajaran tim Opsnal Polsek Batu Raja Timur Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan berhasil menangkap 2 dari 3 terduga pelaku spesialis curanmor dan bongkar rumah yang meresahkan warga Oku selama ini. Kedua terduga pelaku ditangkap di tempat berbeda. Dari hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku bernama Indrawan alias Sain dan Zarman alias Man. Melakukan aksinya sejak tahun 2023 hingga saat ini. Sejauh ini, polisi mengungkap telah ada 3 laporan yang terindikasi. Mulai dari bongkar rumah hingga curanmor, salah satunya sepeda motor korban yang hendak memancing. Dari pengakuan pelaku, mereka melancarkan aksi sangat cepat tak kurang dari 3 menit. Terduga pelaku berhasil menggasak sepeda motor yang telah menjadi incaran mereka. Jadi modus operandi dari para pelaku adalah dengan cara keliling wilayah ataupun komplek perumahan warga masyarakat. Ketika mereka melihat ada kendaraan yang mungkin bisa mereka ambil, mereka langsung melakukan kejahatan untuk mengambil sepeda motor. Di sini kita melihat profesionalisme mereka, yang mana artinya alat-alat mereka memang buat sendiri. Dari alat kunci L sebagai bahan utama untuk membuat kunci T. Berapa aksi? Kau dapat berapa? Dapat dari berapa maksudnya? 1.300. Sekali jual. Ya. Itu lama tak kau ngambil motor itu? Dalam berapa menit atau apa? Misalnya di pinggir jalan itu berapa lama kau ngambil motor itu? Durasi. Dah lama. Alat-alat itu punya siapa? Punya kau kan? Punya kanciku. Siapa kau? Army. Masih buron ada? Masih buron. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor, 3 buah kunci T, 6 pasang plat nopol yang diduga hasil kejahatan, handphone, serta surat kendaraan. Pelaku diancam hukuman maksimal selama 7 tahun, sementara itu 1 rekannya berinisial AC jadi DPO polisi. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Performa 4 calon bintang Ambiar semakin diuji untuk melangkah ke panggung grand final. Maya, Fiasa, Farah, Maharani. Ini keren banget! Dengan penampilan spesial, Tasya Rosmala, bintang Primadona Pantura, Darafu, dan aksi menegangkan, Limba. Keempat calon bintang akan mengeksplorasi kemampuannya di hadapan para juri terbaik. Dua-duanya bagus banget. Siapakah 3 calon bintang yang akan melaju ke grand final kontes Ambiar Indonesia di MNC TV? Family 100 di MNC TV. Performa 4 calon bintang Ambiar semakin diuji untuk melangkah ke panggung grand final. Maya, Fiasa, Farah, Maharani. Ini keren banget! Dengan penampilan spesial, Tasya Rosmala, bintang Primadona Pantura, Darafu, dan aksi menegangkan, Limba. Keempat calon bintang akan mengeksplorasi kemampuannya di hadapan para juri terbaik. Dua-duanya bagus banget. Siapakah 3 calon bintang yang akan melaju ke grand final kontes Ambiar Indonesia di MNC TV? Curhat. Yang marahin itu ibu-ibu, bukan mama dede. Family 100 di MNC TV. Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. FIFA Euro 2024.
kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Ya sholat kita gimana? Kalau nggak bisa ya ceretak. Siraman kolbu di MNC TV. Asian Games cabang bola voli hanya di MNC TV. Apa yang dilakukan aktris? Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, seorang pensiunan ASN di Kota Lubuk Linggau mendadak ramai menjadi pembicaraan. Pasalnya, namanya tercantum menjadi warga negara Malaysia. Sontak saja, mantan guru ini menjadi viral di media sosial. Seorang pensiunan aparatur sipil negara bernama Marliah mendadak ramai menjadi perbincangan atas kepindahannya menjadi warga negara Malaysia. Rumah mantan guru yang berada di Jalan Lakitan, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, sontak menjadi sorotan. Anehnya, kepindahan Marliah menjadi warga Malaysia diakui tanpa sepengetahuan dirinya. Marliah sendiri baru mengetahui dirinya menjadi warga negara Malaysia saat adanya permasalahan pada tanggal 12 Desember 2022 ketika anaknya hendak mengurus NPWP dan datanya selalu tidak sinkron. Lalu, Marliah mendatangi kantor di Sukcapil Kota Lubuk Linggau. Setelah dilakukan pendataan, diketahui Marliah tidak masuk lagi dalam kartu keluarga atau KK dan sudah terpisah dengan anaknya. Ironisnya lagi, Marliah terdaftar sebagai warga negara Malaysia. Padahal, Marliah tidak pernah pergi ke Malaysia ataupun mengurus kepindahannya menjadi warga Malaysia. Marliah sendiri pernah keluar negeri saat menjalankan ibadah haji pada tahun 2007. Pada saat itu, datanya masih sebagai warga negara Indonesia. Marliah mengaku bingung dengan kasus yang dialaminya. Marliah berharap data bisa kembali sebagai warga negara Indonesia. Itu katanya ke Minegram aku, Minkumham. Kata pula sudah katanya. Buktinya ada sini wong ini yang pindah bukan aku. Oh, jadi orang yang pindah tuh tahu Ibu datanya? Inilah sudah ketemu. Coba lihatin, Bu. Nah, wong ini nah pindah ke bukan aku, tempat lahirnya lain, wongnya lain. Ngapa aku dipindah ke? Aku kepengennya aku kembali ke warga negara Indonesia, tidak lain. Itu Bu ya? Iya. Tidak pernah kan pindah tuh. Iya. Setelah ditelusuri oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, Ira Dwi Arianti selaku asisten 1 wali kota mengatakan adanya kesamaan nomor induk keluarga atau NIK Marliah yang sama persis dengan warga Lubuk Linggau yang pindah ke Malaysia. Bahwa yang bersangkutan ini NIK-nya itu sama persis dengan NIK yang bersangkutan yang kewarganegaraannya pindah ke Malaysia itu sama persis, hanya berbeda di tempat lahir Bapak Ibu. Setelah ditelusuri ada surat dari Kemenkumham bahwa NIK sama persis. Karena kode 1673, otomatis 1673 adalah kode Lubuk Linggau. Guna mengembalikan status kewarganegaraan Marliah menjadi warga negara Indonesia, di Sukcapil Lubuk Linggau telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Tingkatkan ketahanan pangan dan ekonomi warga, pemerintah Desa Padang Sari, Kecamatan Padang Sari, Kecamatan Buai Runjung, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, membuat kolam perikanan dan membangun sektor pertanian berkualitas menuju swasembada pangan desa. Pemerintah Desa Padang Sari, Kecamatan Buai Runjung, Kabupaten Oku Selatan terus berbenah dengan terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkualitas dan maju. Hal ini diwujudkan melalui pembuatan kolam ikan dan pembuatan sektor pertanian yang kuat. Kepala Desa Padang Sari Zainul Hasan menjelaskan saat ini pihaknya berusaha mewujudkan swasembada pangan desa melalui kolam perikanan dan pertanian yang berkualitas. Di mana kolam perikanan meliputi pembudidayaan ikan dan pembangunan sektor pertanian yang kuat. Zainul juga menjelaskan kolam perikanan yang dibuatnya meliputi 5 kolam perikanan yang luasnya mulai dari 10 x 30 hingga 70 x 40 dan masing-masing kolam berisi 10.000 ikan mas dan patin. Selanjutnya, sektor pertanian dengan penanaman padi dan jagung hingga 2 hektaran. Zainul menjelaskan tujuan ketahanan pangan yang dibangun tak lain ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, di mana dengan adanya pembudidayaan ikan yang dibuatnya tentunya dapat menghasilkan ikan yang baik dan mengembangkan bibit ikan serta digulirkan kembali ke kelompok tani.
Menurutnya, dalam pembangunan ketahanan pangan ini, fokus utama pihaknya tidak lain pada sektor perikanan, di mana dalam pengelolaannya tidak begitu sulit dibandingkan sektor pertanian pada padi dan jagung. Dalam perikanan ini, pihaknya melakukan pembasaran ikan, yang kedepannya dapat dinikmati masyarakat dengan diberi cuma-cuma beberapa ekor. Ada pula diperjualbelikan secara murah meriah, dan dari penjualan dapat dibelikan kembali dengan sistem pengelolaan yang baik dan digulirkan ke kelompok petani. Hal sama diterapkan pada sektor pertanian pada padi dan jagung. Masing-masing kelompok petani mengelola dan mengembangkannya. Hasil pertanian yang didapat tentunya dapat digulirkan kembali kepada kelompok tani. Untuk mensejahterakan masyarakat supaya untuk ketahanan pangan ini sangkanya aku adakan untuk pembesaran ikan supaya masyarakat pacak menikmati hasilnya dan kedepannya tidak mati, dia pacak digulirkan lagi. Ini nanti dibantukan untuk masyarakat, dijual murahkan, sisanya dari. Pengembangan ketahanan pangan di Desa Padang Sari tak lain dalam rangka mewujudkan swasembada pangan baik dari segi perikanan dan pertanian yang dikembangkan bersama warga melalui kelompok tani yang dibuat. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komandan Korem 044 Garuda Dempo Brigadir Jenderal TNI Muhammad Thohir membuka langsung lomba burung berkicau tingkat nasional yang digelar di lapangan tenis Korem 044 Kabu Palembang. Total ada sekitar 1.000 orang peserta yang mengikuti lomba burung berkicau tingkat nasional ini. Komando Resor Militer 044 Garuda Dempo menggelar lomba burung berkicau tingkat nasional bertajuk dan Rem Cup kedua Korem 044 Kapu pada tahun 2024 ini. Lomba ini sendiri dibuka langsung oleh Komandan Korem 044 Garuda Dempo Brigadir Jenderal TNI Muhammad Thohir pada Minggu pagi. Dalam perlombaan ini digelar kelas mulai patu muda dan dewasa, kacer hingga kenari. Total ada sebanyak 25 gantangan dengan total 36 gantang di setiap sesinya. Menariknya, dalam perlombaan ini digelar kelas khusus TNI, yakni Murai Batu Kodim. Pesertanya sendiri merupakan perwakilan dari satuan Kodim yang di bawah Korem 044 Kapo. Selain sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Korem 044 Kapo yang ke-43, perlombaan ini sebagai upaya mendekatkan TNI dengan masyarakat. Dalam rangka itu juga tentu kita ingin menjalin silaturahim, terutama antar pecinta burung. Nominasi pertama 09, 13, ya, 17, tugas pokok TNI juga 21 untuk meningkatkan hubungan antara TNI dengan rakyat itu semakin erat. 28 sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara Korem 044 Kapo dengan Perlombaan ini sendiri berhasil menyedot banyak peserta, mulai dari dalam Provinsi Sumatera Selatan hingga beberapa daerah lain di luar Sumsel. Total ada sekitar 1.000 orang peserta yang ikut ambil bagian. Peserta sendiri berharap ke depannya perlombaan seperti ini rutin digelar. Terima kasih untuk Danrem yang sudah ada menyelenggarakan acara ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya diadakan lagi. Dan untuk kedepannya supaya juri fair play dalam penjurian untuk masing-masing burung. Perlombaan burung berkicau tingkat nasional ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pertama kali pada tahun 2023 yang lalu. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.